Halo guys. Hari ini aku dan kelompok aku yang terdiri dari aku Fahira, aku Naga, Aku Fadli. Aku Brata. akan mengenang 10 titik stilasi dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Selamat menonton. Selamat menonton. Tanggal 23 Maret 1946, langit Bandung memerah oleh api perjuangan. Warga dan pejuang Republik memilih langkah drastis, yaitu membakar Bandung Selatan agar tidak direbut kembali oleh tentara sekutu dan Nica. Peristiwa ini dikenal sebagai Bandung Lautan Api, simbol keberanian luar biasa saat sebuah kota rela dikorbankan demi harga diri kemerdekaan. Untuk mengenang perjuangan ini, 10 stilasi atau penanda sejarah kini tersebar di berbagai titik kota Bandung. Setiap stilasi menandai tempat penting yang terlibat dalam kisah heroik itu, mulai dari pusat pemerintahan, ekonomi, hingga perlawanan rakyat. Nah, stilasi yang pertama berada di depan Gedung Merdeka, yang dulunya dikenal sebagai Gedung De Driekler. Gedung ini menjadi simbol dominasi kolonial Belanda, tempat elit dan pasukan sekutu berkumpul setelah Indonesia merdeka. Dari sinilah ultimatum kepada pejuang Indonesia dikeluarkan, dan dari sinilah juga semangat perlawanan mulai menyala. Stilasi ini mengenang titik awal ketegangan antara penjajahan dan kemerdekaan. Oke guys, kita udah di Baga di suatu stilasi Bandung Lautan Api. Tapi karena ada acara, jadi kita nggak bisa deket-deket. Tapi bisa dilihat dari sini juga kelihatan tuh ada kayak semacam tugu kecil gitu. Ukurannya tuh ya seukuran manusia lah, ya kecilnya tuh. Jadi gitu guys. Nah, stilasi yang kedua ini berdiri di depan gedung Bank BJB di Jalan Braga, kawasan elit ekonomi pada masa itu. Dulunya merupakan Bank Rakyat Indonesia. Gedung ini kemudian diambil alih oleh sekutu. Karena perannya yang strategis dalam sistem ekonomi kolonial, wilayah Braga menjadi salah satu target utama bumi hangus. Stilasi ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan kala itu diperjuangkan dengan pengorbanan, bahkan dari pusat ekonomi sendiri. Stilasi ketiga itu bermarkas di gedung NILL MIJ atau Netherlands Indische Levensverzekering Maatschappij di bagian utara alun-alun. Kini gedung tersebut lebih dikenal sebagai Gedung Jiwasraya. Gedung ini berhasil digunakan sebagai markas Resimen 8 atas usaha Aruji, Omon, dan Syamsu, berunding dengan Chu Sahirakawa, dan alasan untuk menjaga keamanan Bandung yang semakin memburuk setelah proklamasi. Stilasi keempat ini berada pada sebuah rumah yang terletak di Jalan Simpang. Di tempat inilah dilakukannya perumusan keputusan pembumi hangusan Kota Bandung atau Bandung Lautan Api. Perintah meninggalkan Kota Bandung sendiri kemudian dikomandoi dari rumah ini. Rumah tersebut kini dijadikan sebagai tempat tinggal dan sama dengan bentuk aslinya. Nah, stilasi kelima itu tidak berada jauh dari Jalan Oto Iskandar Dinata menuju Jalan Keutamaan Istri. Tepatnya berada di depan SD Dewi Sartika. Dan itu merupakan salah satu jalur utama pengungsian penduduk ke selatan Bandung. markas divisi 3 ini sering berpindah-pindah. Namun, pusat administratifnya di Tasikmalaya dan bertahan di sana hingga Juli 1947. Akhir Oktober 1945, dibangun sebuah pos komando taktis di Bandung sebagai pusat operasi antara periode November 1945 sampai Maret 1946.
Pos komando yang dimaksud di sini adalah 2 rumah berdampingan di Regensburg milik keluarga Sugiono. Selain BKR, ada juga perjuangan yang dibentuk oleh para pemuda. Banyak sekali badan-badan perjuangan tersebut dan pembentukannya menjamur setelah proklamasi bertujuan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah API atau Angkatan Pemuda Indonesia bermarkas di Jalan Lengkong. Badan ini terlibat langsung dalam pertempuran 10 Oktober 1945. Guys, di sini kita jadi berada di stilasi yang ke-7, yaitu yang berada di Jalan Lengkong Tengah. Ya, bisa dilihat di sini ada tulisan lagu Halo Halo Bandung ya. Nah, di sini Halo Halo Bandung, terus di sini ada Bandung Lautan Api 1946. Ya, Stilasi ini berada di Jalan Jembatan Baru yang digunakan sebagai salah satu garis pertahanan pejuang saat terjadinya pertempuran Lengkong. Tugas tentara Inggris lebih terasa sulit dan membebaskan inteliran dan melucuti senjata karena posisi para inteliran dan gudang yang aksesnya melewati markas besar para pejuang. Stilasi 9 pada peristiwa Bandung Lautan Api terletak di SD Asmi, tepat di depan Jalan Asmi. Bangunan SD Asmi sendiri tidak banyak mengalami perubahan, dan tempat ini sebelumnya digunakan sebagai markas pemuda pejuang seperti Pesindo atau Pejuang Sosialis Indonesia dan BBRI, Barisan Benteng Republik Indonesia, sebelum terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api. Stilasi 10 Bandung Lautan Api terletak di depan Gereja Gloria yang terletak di Jalan Muhammad Toha. Gereja ini dulunya merupakan gedung pemancar NIROM, atau Jaringan Radio Nasional Indonesia, yang digunakan untuk menyebarkan proklamasi kemerdekaan ke seluruh Indonesia dan dunia. Stilasi ini menandai lokasi penting dalam sejarah Bandung Lautan Api, di mana proklamasi kemerdekaan pertama kali disiarkan dari Bandung. Stilasi Bandung Lautan Api adalah tugu-tugu kecil yang tersebar di 10 titik di kota Bandung, sebagai penanda peristiwa Bandung Lautan Api yang terjadi pada 24 Maret 1946. Stilasi-stilasi ini dirancang oleh seniman Sunario dan diserahkan kepada Pemkot Bandung pada tahun 1997. Peristiwa saat rakyat Bandung bersama pejuang Republik membakar kota sebelum meninggalkannya agar tidak jatuh ke tangan sekutu dan Belanda Nica menunjukkan keberanian dan pengorbanan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu terjadi ancaman, yaitu penjajahan kembali oleh Belanda dan sekutu. Lalu respons rakyat adalah membakar kota sebagai bentuk perlawanan dan mempertahankan kemerdekaan. Terdapat juga tantangan, yaitu kondisi perang yang tidak seimbang, kekurangan senjata, dan tekanan internasional menjadi tantangan besar. Namun, respons rakyat adalah dengan tetap semangat dan berani menghadapi kesulitan demi bangsa. Lalu terdapat juga hambatannya, yaitu terbatasnya logistik, koordinasi, dan resiko korban jiwa. Menjadi hambatan internal saat evakuasi dan pembakaran kota. Meski begitu, rakyat tetap bersatu dan tidak mundur dari perjuangan. Lalu terdapat juga gangguan, yaitu gangguan dari infiltrasi musuh, sabotase, dan propaganda yang muncul di tengah kondisi perang. Namun, rakyat tetap waspada dan menjaga informasi serta strategi perlawanan. Lalu, terdapat juga peran serta warga negara dalam mempertahankan NKRI. Dalam peristiwa Bandung Lautan Api, warga menunjukkan 1. Cinta tanah air dan berani berkorban harta dan tempat tinggal. 2. Persatuan dengan bahu-membahu bersama TNI. 3. Kesadaran bela negara dengan tidak menyerah pada penjajahan. Dan yang keempat adalah keberanian menghadapi ancaman demi mempertahankan kemerdekaan RI. Peristiwa Bandung Lautan Api bukan hanya sejarah, tapi contoh nyata bagaimana rakyat menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan,
dan menjalankan peran sebagai warga negara yang cinta NKRI. Semangat itu harus tetap hidup di era sekarang, dalam bentuk menjaga persatuan, menangkal hoaks, dan aktif membela negara dengan cara modern.